'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa. Kuki, kamu tahu nggak sih kalau jungkat-jungkit merupakan salah satu dari penerapan vektor loh? Vektor. Oh, materi matematika minat kan? Yang baru aja kita pelajarin itu. Masa iya sih jungkat-jungkit merupakan salah satu dari penerapan vektor? Nah, kalau mau tahu lebih dalam lagi, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman dalam masa pandemi? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Zahodifa, nomor absen 24 dari kelas 10 IPA 2. Seperti apa yang sudah tadi disinggung di awal video, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, kita harus tahu nih, vektor itu apa sih? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja. Vektor dapat kita ilustrasikan sebagai anak panah. Pangkal dari anak panah merupakan titik awal vektor, ujung dari anak panah merupakan titik ujung vektor, arah dari anak panah merupakan arah vektor, sedangkan nilai dari vektor adalah panjang dari vektor tersebut. Nah, selain jungkat-jungkit, apa saja sih penerapan dari vektor dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu terjun payung. Di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah pesawat, melainkan jauh melenceng. Hal ini disebabkan karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Yang kedua, ketika perahu menyeberangi sungai. Sebenarnya kecepatan gerak perahu merupakan penjumlahan dari kecepatan gerak perahu itu sendiri dan kecepatan arus sungai. Pada gambar ini, sebuah perahu dengan kecepatan VR menyeberangi sungai dengan arus deras. Gerak perahu tegak lurus dengan arah aliran arus sungai. Jika kecepatan arus sungai VA, maka kita dapat menentukan vektor resultannya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sedangkan arah perahu dapat ditentukan dengan persamaan ini. Contohnya, sebuah perahu bergerak dengan kecepatan 0,8 meter per second dengan arah tegak lurus terhadap arah arus sungai yang kecepatannya 0,6 meter per second. Tentukan besar dan arah resultan kecepatan perahu. Nah, teman-teman, resultan kecepatan perahu dapat kita tentukan dengan rumus Pythagoras tadi. Sama dengan akar dari 0,8 kuadrat plus 0,6 kuadrat sama dengan akar dari 0,64 plus 0,36 sama dengan akar dari 1. Maka resultannya adalah 1 meter per second. Sedangkan arahnya dapat kita tentukan dengan theta sama dengan arcus tan VR per VA. Theta sama dengan arcus tan 0,8 per 0,6 sama dengan tetanya dapat kita temui yaitu 53,1 derajat. Yang ketiga, seorang pemanah yang akan memanah. Seorang pemanah yang menarik anak panah dari busur merupakan salah satu dari penerapan vektor. Tarikan antara anak panah dan busur adalah resultan vektor, gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Yang keempat, pesawat terbang. Pesawat terbang yang ingin take off dan landing menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, melainkan melalui arah vektor yang telah disesuaikan. Sehingga orang-orang yang ada di dalamnya tidak jatuh maupun tidak terombang-ambing. Yang kelima, ketika seorang anak bermain layang-layang. Coba kita perhatikan arah dari layang-layang tersebut terhadap anak yang memegang tali layang-layang. Ternyata, arah dari layang-layang tersebut tidak lurus dengan anak yang memegang tali layang-layang. Hal ini disebabkan karena adanya gaya dorong angin. Sehingga, anak tersebut dapat melihat layang-layang lebih jelas lagi karena adanya pengaruh vektor.
Yang keenam, jungkat-jungkit. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi nih dengan permainan yang satu ini. Ketika seorang anak bermain jungkat-jungkit, pada bidang miring menggunakan gaya vektor, sehingga anak tersebut tidak jatuh dari bidang miring itu. Yang ketujuh, kemudi pilot. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu contoh penerapan vektor dalam peralatan modern. Ketika seorang pilot ingin menerbangkan pesawat, ia menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan vektor sebagai arah bagi sang pilot. Hal ini bertujuan agar arah dari pesawat sesuai jalur dan tidak kehilangan arah, sehingga pesawat tersebut sampai pada tujuan. Yang kedelapan, pengibaran bendera. Ketika upacara bendera di hari Senin, pasukan Paskibraka mengibarkan bendera dari bawah ke atas. Hal ini adanya tarik dan ulur tali yang dilakukan oleh kedua pengibar tersebut. Tarik dan ulur yang dilakukan merupakan vektor posisi. Karena adanya tarik yang mengarah ke atas dan ulur yang mengarah ke bawah. Yang kesembilan, kapal selam. Vektor juga digunakan dalam kapal selam. Bagaimana sih penerapan vektor dalam kapal selam? Nah, teman-teman, pada kapal selam terdapat rongga sebagai tempat keluar masuknya air atau udara. Pada saat rongga tersebut berisi udara, maka air yang keluar sama dengan berat kapal. Dengan keadaan ini, kapal selam dapat mengapung. Namun, ketika rongga dibuka, maka volume air dalam rongga akan bertambah. Hal ini nih yang menyebabkan kapal selam dapat tenggelam. Yang ke-10, dalam komputer. Dalam sains komputer, vektor digunakan dalam pembuatan grafis. Grafis adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Dengan demikian, sumber gambar yang muncul pada layar monitor komputer terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat. Layar monitor berfungsi sebagai sumbu koordinat X dan Y. Grafis vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis dengan menggunakan rumusan matematika tertentu. Nah, teman-teman, contoh software yang menggunakan vektor adalah CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Dalam software komputer seperti AutoCAD, Google SketchUp, dan lain-lain terdapat perhitungan vektor yang terkomputerisasi. Program tersebut berfungsi sebagai penggambar rancangan bangunan 3D. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap presentasi saya kali ini dapat memersuasif teman-teman untuk lebih mengeksplor lagi tentang penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Light